Steve Jobs meninggal di usia 56 tahun karena kanker pankreas. Olga Syahputra meninggal pada usia 32 tahun karena kanker getah bening. Julia Perez meninggal karena kanker serviks di usia 36 tahun. Dan ada hampir 10 juta orang meninggal di dunia setiap tahunnya karena kanker. Tapi apa sih sebenarnya kanker itu dan bagaimana kanker itu terjadi? Hai semua, kembali lagi dengan saya Dr. Mugen dan selamat datang di dunia kedokteranku. Kanker itu sebenarnya adalah sebuah kata-kata yang sudah kita dengar sehari-hari ya di mana saja. Bahkan dengan adanya medsos, sekarang banyak sekali orang yang memberikan ceritanya mengenai kanker mereka itu sendiri. Namun sebenarnya apa sih kanker itu? Dan kenapa kanker itu bisa terjadi pada seseorang? Lalu apakah kanker itu bisa dicegah ataupun bisa disembuhkan? Baiklah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin sudah ada di benak kita semua ya. Dan pada kesempatan singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai kanker itu sendiri. Apa itu kanker? Mungkin kalian pernah mendengar adanya horoskop Cancer, bukan? Kalau kalian lihat bentuknya seperti apa? Kepiting kan? Nah, jadi sebenarnya bahasa kanker itu sendiri atau cancer itu berasal dari bahasa Latin kuno yang melambangkan kepiting. Hal ini karena kanker memiliki sifat yang dapat menyebar ke organ-organ sekitarnya, layaknya kaki-kaki dari kepiting itu sendiri. Namun sebenarnya dalam dunia medis kita mengartikan kanker itu sebagai neoplasma ataupun tumor ganas. Jadi dalam sehari-hari tidak semua tumor itu ganas ya. Tumor itu layaknya benjolan. Jadi ada juga benjolan yang ganas, ada benjolan yang jinak. Nah, suatu tumor atau benjolan yang jinak, dia itu tidak akan menyebar kemana-mana dan umumnya tidak akan menyebabkan keluhan sama sekali, kecuali ukurannya membesar ataupun karena keluhan penampilan pada pasiennya itu sendiri. Berbeda dengan tumor ganas, artinya tumor tersebut bertambah besar dengan cepat dan biasanya dapat menyebar ke organ-organ atau bagian tubuh lainnya. Nah, inilah mengapa kanker itu sangat berbahaya. Karena pada tumor kanker ganas, dia itu memiliki banyak sekali pembuluh darahnya yang kalau tidak sengaja kita melukainya, jadi misalnya ada tumor dan benjolan itu terlukai, maka beberapa tumor itu justru akan semakin menyebar ke tempat-tempat lainnya. Makanya jika ada tumor ganas, kita tidak boleh langsung asal-asal untuk mengangkatnya saja. Lalu kenapa seseorang bisa terkena kanker? Sebenarnya penyebab kanker itu bermacam-macam ya, tergantung dari jenis kankernya sendiri. Hampir setiap organ tubuh manusia bisa terkena kanker, mau itu otak, tulang, persarafan, kulit, hati, paru-paru, apapun itu, bahkan jaringan ikat saja seperti kulit, itu seperti tendon pun bisa terkena kanker juga. Jadi hampir semuanya itu bisa terjadi kanker. Tapi apa sih sebenarnya penyebab kanker itu? Nah, ini berdasarkan buku Arjar Ilmu Kanker ya. Jadi penyebab kanker itu sendiri ada dari faktor intrinsik, yaitu yang faktor dari dalam tubuh, dan juga ada faktor ekstrinsik, yaitu dari luar. Nah, faktor intrinsik itu contohnya sebagai penyebabnya oleh sebab genetik atau karena keturunan. Nah, sedangkan kalau faktor lingkungan itu biasanya dibagi 3, yaitu berhubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, faktor yang menyebabkan dari luar itu ada faktor kimia, faktor fisika, dan juga faktor biologis. Nah, inilah yang dikenal dengan karsinogen-karsinogen. Nah, ketiga faktor inilah yang kemudian akan saling mendukung atau saling berperan satu sama lain dalam menyebabkan kanker itu sendiri. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu faktor fisika. Faktor fisika ini ketika kita belajar dulu atau di pelajaran SMP, SMA, bahwa fisika itu kita belajar tentang gaya dan gelombang, bukan? Jadi faktor fisika ini dapat contohnya itu seperti sinar-sinar ultraviolet, radiasi elektromagnetik seperti radiasi X-ray, ataupun karena kerusakan yang berulang, misalnya luka pada daerah yang terus-menerus, artinya ada gaya yang berulang terus-menerus. Nah, kenapa bisa demikian? Jadi anggaplah kamu luka terus-menerus di suatu tempat. Nah, itu kan akan menyebabkan regenerasi sel yang terus-menerus. Nah, pada saat regenerasi sel, terkadang bisa terjadi gangguan atau kelainan pada saat tersebut. Nah, ketika terjadi mutasi saat tersebut, itulah yang bisa menyebabkan kanker. Makanya, kalau terjadi luka terus-menerus, kita harus berhati-hati ya. Saya akan berikan contoh penyakit yang jelas. Itu ada namanya GERD. Pasti semua tahu dong ya, GERD. GERD itu asam lambung yang naik saat malam hari, menyebabkan panas pada tenggorokan kita. Nah, pada pasien-pasien dengan GERD yang terus-menerus, dapat terjadi yang istilahnya adalah Barrett esophagus, di mana esofagusnya menjadi rusak atau kerongkongannya ini, pipa menelannya itu menjadi rusak. Nah, ketika rusak itu, dia itu menyebabkan lapisannya itu menjadi kasar. Karena dia kasar, dia lebih mudah terjadinya kanker. Dan itu sudah banyak sekali terjadi. Sehingga makanya kalau ada GERD, itu kita tidak boleh terlalu menyepelekan hal itu. Oke? Yang kedua itu ada faktor kimia. Kalau kimia, kita bayangkan saat kita di kelas kimia, biasanya kita ada meracik senyawa-senyawa tertentu kan?
Sehingga faktor kimia termasuk hal-hal seperti senyawa arsen, nikotik, ataupun kandungan tembakau dalam rokok dan sejenisnya. Nah, atau yang kemarin sempat trending itu tentang galon-galon ber-BPA. Nah, itu juga masuk ke dalam faktor kimia ya. Dan terakhir itu ada faktor biologis. Kalau di biologi itu kan kita belajar tentang suatu organisme. Sehingga unsur biologi itu disebabkan oleh suatu mikroorganisme seperti virus HPV yang berhubungan dengan kanker serviks, ataupun hepatitis B dan virus hepatitis C yang berhubungan dengan kanker hati. Kenapa bisa demikian? Karena virus itu ketika menginfeksi, terkadang itu dia dapat merusak DNA manusia, sehingga beresiko terjadi kerusakan dari tingkat selulernya, sehingga terjadi kerusakan pada pembelahannya. Nah, dari ketiga faktor itu, faktor kimia, faktor fisika, faktor biologis, ketiga itulah yang akan berperan terjadinya suatu kanker. Nah, dengan memahami faktor-faktor tersebut, oleh sebab itulah artinya bahwa kanker itu sebenarnya cukup dapat dicegah. Nah, lalu bagaimana pencegahan kanker? Nah, meskipun masih ada faktor internal yang tidak dapat kita atur, kita sebenarnya dapat menurunkan resiko kanker kita dengan mengontrol faktor eksternal yang saya sebutkan di atas tadi. Misalnya nih, berhenti mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet berlebihan, mengurangi mengkonsumsi makanan bakar-bakar yang mengandung banyak karsinogennya, ataupun berobat GERD-nya, lalu mulai mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan, menggunakan tabir surya, melakukan vaksinasi HPV ataupun hepatitis B, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya banyak yang dapat kamu lakukan jika kamu ingin menjauhkan dirimu dari kanker. Dan semua itu mudah jika kalian paham konsepnya. Lalu, untuk lebih mengurangi kemungkinan dari perburukan suatu kanker, sebenarnya juga ada bagusnya Anda melakukan cek kesehatan rutin untuk melihat adanya kemungkinan kanker pada tubuh. Seperti mengecek biomarker CEA atau karsinogen embryonic antigen. Jadi ada biomarker CEA ini sebenarnya adalah zat yang dihasilkan oleh zat kanker, biasanya yang kita gunakan untuk deteksi adanya kemungkinan suatu kanker. Jadi kalau kamu cek kesehatan rutin, boleh saja kamu cek CEA itu sendiri. Jadi misalnya tadi kita sudah cek CEA, apakah bisa sembuh? Nah, kabar baiknya, dengan perkembangan ilmu medis dan kedokteran, sebenarnya jika terdeteksi dini, hampir semua kanker itu bisa diatasi dan dapat disembuhkan loh. Baik dengan pembedahan langsung tumornya, dengan kemoterapi, dan juga dengan kemoradiasi. Hampir semua kanker dapat diatasi jika ditata laksana dengan benar. Kendalanya adalah, biasanya pasien hanya akan datang berobat ketika keluhannya sudah berat bukan? Atau ketika ukuran kankernya itu sudah membesar. Jadi kanker ini ketika sudah ada bakal benihnya, itu biasanya tidak langsung menyebabkan gejala yang khas, karena ukurannya masih kecil. Biasanya gejalanya hanya berupa tidak nafsu makan, turun berat badan, namun di saat itu kanker itu sudah mulai membesar karena dia menyerap nutrisi-nutrisi kita. Nah, setelah ketika ukurannya besar, nah itulah baru ada rasa nyeri karena tumor itu dan pasien mulai berobat. Sayangnya ketika hal itu sudah terjadi, kanker itu sudah berada pada stadium 3 ataupun stadium 4, ataupun yang dikenal dengan istilah metastasis ataupun menyebar ke organ lainnya. Semakin tinggi stadiumnya, maka kemungkinan sembuhnya itu semakin rendah. Itulah yang menyebabkan angka kematian kanker masih cukup tinggi hingga saat ini. Karena jika dia sudah menyebar, pembedahan pun sudah tidak dapat menjadi opsi utama, melainkan harus menggunakan kemoterapi. Di mana kemoterapi itu tidak mudah, karena dia selain merusak sel kanker, dia juga merusak sel-sel tubuh yang normal. Perkiraan perbedaannya, seseorang yang ditata laksana dengan cepat, misalnya kanker stadium 1, maka angka hidupnya dalam 5 tahun ke depan itu dapat mencapai 90%. Artinya 9 dari orang yang sebelum terdeteksi dan ditata laksana dini, maka mereka akan dapat menjalani hidupnya kembali menjadi normal. Hanya satu saja yang tidak beruntung. Sedangkan jika terlambat atau stadium 3 atau stadium 4, maka angka kehidupannya itu menurun hingga hanya 30%. Artinya hanya 3 dari 10 orang yang selamat. Itulah yang menyebabkan kanker hingga saat ini masih menjadi ketakutan di dunia. Karena kalau kanker itu sudah menyebar, bukan hanya satu bagian tubuh saja, tapi bagian-bagian tubuh lainnya pun bisa menjadi bermasalah. Selain itu, pada orang yang sudah terkena kanker, sebenarnya orang itu harus mengecek kesehatannya itu setiap 1-5 tahun sekali. Nah, karena dengan adanya risiko kanker sebelumnya atau riwayat pernah terkena kanker, tidak pernah menutupi kemungkinan adanya sisa tumor yang bersembunyi atau menunggu seseorang itu menjadi lengah dan kemudian aktif dan menyebar kembali kankernya. Makanya tidak jarang bahwa kanker itu bisa berulang. Jadi jika kalian masih sayang tubuh kalian, mulailah dengan pola hidup sehat ya. Jadi mungkin sekian saja untuk sesi video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau pengalaman yang mau dibagikan, mungkin kalian bisa bagikan di kolom komentar ya. Dan juga jika ada saran-saran bagi saya. Bagi teman-teman pejuang kanker semua, saya berikan doa saya dan semoga kalian bisa melewati ini dan tetap semangat. Pastikan kalian like dan share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, semoga sehat selalu ya.